Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alifia Kanza. My name is Rizka Meidasari. Today we would like to do interpreting from the last video. With the title Select the Right Relationship by Alexandra Redke. I'm complaining in the 30s and 40s and 50s that they can't find the man of their dreams or woman of their dreams. I have men complaining that they feel that they're being overlooked, right? Because they're the good guy, they're the nice guy, they're the friend. And what they find is that, people are dating the unavailable person, the player, the pathological liar. Jadi pembicara bilang kalau beliau sering mendengar seorang wanita mengeluh di usia yang 30, 40 sampai 50 bahwa mereka tidak bisa menemukan perempuan atau laki-laki idaman mereka. Begitupun laki-laki yang merasa bahwa mereka diabaikan oleh perempuan karena pembicara bilang kalau perempuan cenderung menginginkan laki-laki yang seperti playboy atau kurang seperti itu. Jadi ada seseorang yang mengeluh di kisaran umur 30, 40 sampai 50 bahwa dia tidak bisa menemukan seseorang atau wanita impian mereka. Saya mendengar pria itu mengeluh bahwa si pria itu diabaikan karena pria itu terlalu baik, bahwa pria itu terlalu baik dan yang dia temukan itu adalah jadi si wanita itu tuh lebih memilih seseorang yang seperti playboy atau pembohong atau bahkan yang sudah menikah. The person who's already married, right? So we make all these decisions in our relationships and we end up 2, 3 years down the road, 10 years down the road in despair. We struggle to try to find the relationship that we want, whether that leads to marriage or just a long-term commitment. Why do we repeat this cycle over and over and over again? And Jadi, yang membuat keputusan di dalam hubungan kita itu adalah kita sendiri. Baik itu hubungan dalam 2, 3, atau 10 tahun kemudian pun, itu keputusannya ada di dalam diri kita. Kita yang berjuang menemukan hubungan yang kita inginkan. Jadi pembicara bilang kalau seseorang yang memutuskan untuk mempunyai suatu hubungan walaupun si perempuan tahu pria seperti apakah yang mereka pilih dan mungkin di masa depan hubungan mereka akan berakhir dan si perempuan tersebut pada akhirnya akan mencari hubungan yang mereka idam-idamkan. that leads to. And the woman that asked me earlier, that I talked about, that asked my advice about why this happens, and she says, oh no, I don't date the Peter Pan guys, I just see them out there. Well, except the last 2 relationships, I did date the Peter Pan guy. Oh, okay, so you do date them, so why do you choose them? She couldn't really explain it, and then she just kept coming back and saying, no, I don't really date them. Okay, except the last 2. So she became really defensive in this conversation and was denying the truth. Jadi perempuan yang sebelumnya datang meminta saran kepada pembicara, namun perempuan yang datang itu bilang tidak mengakui kalau beliau mempunyai hubungan dengan pria seperti Peter Pan. Dan pada akhirnya
dia menjadi sangat defensif dan menyangkal kebenaran yang benar-benar sudah terjadi. Ada wanita yang bertanya ada wanita yang bertanya sebelumnya itu meminta saran mengapa hal ini terjadi. Dia tidak sama sekali berkencan dengan Peter Pan, tetapi setelah dia ingat-ingat kembali, dia itu pernah berkencan dengan pria yang tipenya seperti Peter Pan. And everyone else around her could see, the people that loved her the most, her friends, her family. And so I asked myself, on the path of love, what happens? What do we do? It starts off beautiful, wonderful, perfect. You're totally in love with this person in a very short period of time, right? And then we see a red flag, but we ignore it. Jadi orang-orang di sekitar perempuan yang datang ke pembicara sudah mengetahui kalau si perempuan ini berkencan dengan laki-laki seperti Peter Pan. Lalu pembicara bertanya-tanya, bagaimana sih orang jatuh cinta, membayangkan bagaimana orang jatuh cinta. Dan biasanya dimulai dengan cara yang indah, luar biasa, dan menyenangkan. Dan membayangkan kalau orang ini orang yang tepat untuk si perempuannya. Dan biasanya itu mencintainya dengan waktu yang sangat singkat. Dan ketika orang yang jatuh cinta tersebut melihat tanda bahaya, dia mengabaikannya, seperti itu. Orang-orang di sekitarnya itu seperti temannya atau keluarganya tuh selalu bertanya kenapa hal ini tuh terjadi, padahal dimulai dari awalnya tuh semua itu tuh sangat indah, bahkan hampir sempurna. Dapat dilihat dari orang-orang sekitarnya itu seperti temannya atau bahkan keluarganya itu bertanya mengapa hal ini tuh terjadi, padahal dilihat dari awalnya itu ini tuh sangat indah, bahkan hampir nyaris sempurna. Tetapi kedekatan ini tuh terlalu singkat dan bahkan sampai muncul bahaya, tetapi orang-orang yang di sekitarnya itu mengabaikannya. Because we say, no, it must be us, we're crazy, we're too picky. But the problem is our friends and family see it too. And they're concerned. They may or may not say anything. And then what's our response? We attack them. Well, you'll never be happy if I'm happy. I finally found someone I love, and you can't accept it. Jadi saat perempuan jatuh cinta dan melihat tanda bahaya dan bahkan dilihat oleh orang-orang teman atau keluarganya, perempuan itu malah bilang ke dalam dirinya kalau tidak menerima kenyataan kalau itu ternyata bahaya. Jadi perempuan itu bilang ke dalam dirinya kalau perempuan itu terlalu pemilih. Nah, saat mereka mengatakan sesuatu tentang tanda bahaya, atau saat temannya atau keluarganya mengatakan sesuatu tentang tanda-tanda bahaya, respon si perempuan yang jatuh cinta itu cenderung menyerang kembali gitu, seperti berkata, ya kamu gak bakal bisa ngelihat saya bahagia, dan juga dia atau saya akhirnya menemukan seseorang yang saya cintai, dan kamu dalam peran teman atau keluarga tidak bisa menerimanya, seperti itu. Jadi seorang pemilih juga itu termasuk suatu kesalahan kita, karena teman dan keluarga kita pun belum tentu mau menerimanya. Mungkin itu karena mereka khawatir, tetapi mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada kita.
Apakah kita harus merespon atau menyerang kepada keluarga atau teman kita? Ya, itu tentu tidak, karena pada akhirnya dia pun menemukan seseorang yang dia cintai, tapi belum tentu si teman dan keluarganya itu dapat menerimanya karena kesalahan yang sebelumnya. Well, you just don't know him. He's different when we're alone. Right? We tell ourselves this all the time. Then there's a culmination of red flags. And we tell ourselves, well, all relationships take work, right? Which is true. But we tell ourselves this in a misguided way, right? So our friends and family express their concern, and what do? We attack them, we're defensive. And then we begin to isolate from them. Saat keluarga atau temannya memberitahu tentang tanda-tanda bahaya kepada perempuan itu malah terus berkata seperti, ya kamu gak ngenalin laki-lakinya, dia tuh beda kalau kita berdua, seperti itu. Lalu kalau ada lagi, misalnya ada lagi beberapa serangkaian tanda bahaya, perempuan tersebut malah berkata kayak, semua hubungan membutuhkan waktu. Walaupun ucapan itu betul, namun dia mengucapkannya dengan cara yang salah. Lalu saat teman-temannya atau keluarganya menyampaikan kekhawatiran mereka, si perempuan yang sedang jatuh cinta itu malah menyerang mereka kembali, bersikap defensif dan cenderung untuk mulai menjauhkan diri dari mereka. Nah, jadi ada tanda bahaya, dan semua hubungan itu butuh usaha, tetapi kita berkata ini adalah cara yang salah, sehingga teman dan keluarga kita mengungkapkan kekhawatiran mereka. Tetapi saat teman atau keluarga itu menyampaikan kekhawatiran mereka, si perempuan itu menyerang dan kemudian menjauh dari mereka, dari teman dan keluarga tersebut. Isolate from them. They try to intervene and they say, look, I'm really concerned about this person that you're dating. And I want you to think about that. I want you to try and pick someone else, right? Or just end it. Kok gue gak masuk ya? Soalnya orangnya capek. Coba bentar ya. Gue cobain kali. Intervene and they say, look, I'm really concerned about this person that you're dating. And I want you to think about that. I want you to try and pick someone else, right? Or just end it. Jadi keluarga dan temennya memberitahu perempuan itu untuk mereka khawatir tentang hubungan perempuan itu yang mungkin si laki-lakinya akan membahayakan. Nah, keluarga dari perempuan itu menyarankan untuk coba deh kamu cari lagi yang lain, laki-laki lain, seperti itu. Jadi si teman dan keluarganya itu mencoba jadi si teman dan keluarganya itu mencoba untuk ikut campur tentang kencan pada waktu itu. Nah, lalu si keluarganya itu dan si temannya itu bilang, meminta si wanita itu untuk mencoba memilih atau mengakhiri hubungannya. We may even admit to ourselves, yeah, I probably should end it. I know this person isn't good for me, right? But we don't. And so then what happens is, because family or friends or anyone in our life, colleagues, coworkers, because they conflict with us and they say, look, there's a problem here. We feel embarrassed, we feel shame, and so what do we? Jadi ketika orang-orang terdekatnya termasuk keluarganya bilang untuk mencari pria lain,
Sebenarnya si perempuan ini sudah tahu kalau dia harus mengakhiri hubungannya karena laki-laki ini tidak baik untuknya. Tapi perempuan itu kekeh, dan ketika terjadi suatu masalah, keluarga, karena sebelumnya keluarganya sudah mencoba membilang kalau ini tuh gak baik, jadi perempuannya malu gitu malu gitu, karena malu dan cenderung menjauhkan diri dari keluarganya. Seperti itu. Nah, walaupun si perempuannya berkata iya, memang dia akan mengakhiri hubungan itu karena lelaki itu tidak baik, tetapi itu hanya sebatas perkataan dari si perempuan itu. Sebenarnya dia tidak menjauh. Itu tuh dia terpaksa berbicara seperti itu tuh karena kerabat dekatnya seperti saudara atau teman-temannya. Nah, karena keseringan ada konflik antara si perempuan dengan laki-laki itu, jadinya dia malu kepada teman dan saudaranya. Hey, look, there's a problem here. We feel embarrassed, we feel shame, and so what do? We separate from them, right? So we don't go to the friend's house anymore because they're always complaining. And then the family gets angry. And then they separate from you, right? They stop trying. And eventually we realize that we were wrong and they were right. Jadi karena si perempuan itu merasa malu, perempuan itu tidak lagi menemui ke rumah temannya, karena setiap dia ke rumah temannya, temannya selalu bilang ketidaksetujuannya atas hubungan dia dengan laki-lakinya. Lalu ulang deh. Karena si perempuan itu malu dengan apa yang dia putuskan, perempuan itu tidak lagi bermain ke rumah temannya, dan karena mereka menjauh perempuan dan keluarganya, dan keluarganya pun berakhir untuk stop untuk bilang, untuk menyarankan sesuatu lagi, sehingga si perempuannya menyadari kalau keputusan yang dia ambil itu ternyata salah dan saran yang diberikan oleh teman dan keluarganya ternyata benar. Nah, akhirnya si perempuan itu sadar bahwa apa yang dikatakan teman dan keluarganya itu benar, dan akhirnya si perempuan itu merasa malu dan pergi meninggalkan teman-teman dan keluarganya, bahkan tidak pernah datang lagi ke rumah itu. And we hate it. It drives us nuts. And then we despair. And then we say, are we ever going to find anybody? And we could have saved so much time and energy and despair if we would just listen to the people that are around us and not to be so defensive. Jadi akhirnya si perempuan itu putus asa dan bertanya-tanya apakah perempuan itu akan menemukan seseorang lagi, karena perempuan itu menyesal. Coba kalau dia mendengarkan perkataan omongan dari teman-teman dan keluarganya, dia nggak bakal buang-buang waktu, energi, dan merasa putus asa. Akhirnya si perempuan itu putus asa dan bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Jika si perempuan itu mendengarkan perkataan dari orang-orang yang di sekelilingnya itu, dia akan lebih menghemat energi dan waktunya. Do this all the time. We see our friends making these decisions, right? So love rules our mind. It seems like we're addicted to drugs. We're obsessed. We're compulsive with this idea of love, right? We can't sleep. Jadi pembicara bilang kalau cinta mengatur
cinta mengatur pikiran kita. Itu seperti seseorang yang kecanduan dengan narkoba, seseorang yang sangat tidak ingin kehilangan dan bersikap impulsif dan sampai-sampai tidak bisa tidur. Nah, jadi cinta itu mengatur pikiran kita bahkan kita akan merasa kecanduan halnya seperti narkoba, dan kita pun akan merasa obses, dan idea kita pun akan dipenuhi dengan pemikiran cinta, dan bahkan kita tidak bisa tidur. Either we can't eat, or when we do eat that cheeseburger, it tastes so delicious. Because now we're in love, everything is amplified, right? So this is my favorite quote here, right? This reminds me of the lady who wants to un-Peter Pan the guys that she dates. Never try to teach a pig to sing. Jadi pembicara mencoba bilang kalau seseorang yang jatuh cinta akan merasa kalau semua hal itu indah dan menyenangkan, dan pembicara menyampaikan tentang quote favorit dia, yaitu quote yang menyatakan seorang perempuan yang mencoba untuk mengubah laki-lakinya yang tipenya seperti Peter Pan. Jadi quote-nya itu jangan pernah mengajari seorang babi menyanyi. Nah, dia itu berkata bahwa seseorang yang sedang jatuh cinta itu menganggap semuanya indah, dan itu mengingatkannya pada seseorang yang ingin mengubah Peter Pan, dan dia mempunyai kata-kata seperti kata-kata favorit bahwa itu tuh sama saja jangan pernah mengajarkan seekor babi untuk bernyanyi. Never try to teach a pig to sing. It annoys the pig and it wastes your time, right? I'm not saying that men are pigs, and if they were pigs, women are just as much pigs as they are. Jadi seperti kata-kata sebelumnya, kalau jangan pernah mengajari seekor babi menyanyi, karena secara tidak langsung itu mengganggu si babinya dan hanya membuang-buang waktu. Jadi kayak percuma saja. Dan penutur bilang kalau dia tidak bilang laki-laki itu seperti babi. Kalaupun seperti babi, maka perempuan itu lebih dari babi. Masih terhubung dengan kata-kata yang sebelumnya bahwa itu tuh bisa mengganggu dan bahkan menghabiskan waktu. Itu tidak mengatakan bahwa laki-laki itu seperti babi. Jika dia mengatakan laki-laki itu seperti babi, berarti sama saja perempuan itu sama seperti babi. Why are we constantly trying to change people, right? We go into this relationship and pigs can't sing, and yet we keep trying to get them to sing, and it just, it's annoying, and it wastes your time. Jadi kenapa sih orang-orang mencoba merubah seseorang yang benar-benar gak bisa diubah? Itu cuman ngabisin waktu doang dan sangat mengganggu orang yang akan diubah seperti itu. Untuk apa seseorang itu untuk apa seorang wanita itu mengubah seorang pria? Itu tuh sama saja seperti mengajarkan seekor babi untuk bernyanyi. Itu hanya membuang-buang waktu mereka. Meanwhile, you're in that relationship for 2 years and you've wasted all that time when really there's so many opportunities out there for you. So how do we fix this? Jadi untuk apa memiliki hubungan lama? Itu tuh sama saja hanya membuang-buang waktu. Yep, kurang lebih sama. Jadi pembicara bilang kalau selama apapun hubungan kamu
ketika kamu mencoba merubah seseorang yang tidak baik untuk kamu, itu hanya membuang-buang waktu kamu. Terus pembicara bilang bagaimana untuk memperbaiki semuanya. List, but hard. We have to open our heart to a real self-assessment. The woman who asked for advice sat in a circle of all of her friends. We were just hanging out in the backyard, right? Having a barbecue. And she refused to listen to every single one of them who all said the same thing, right? We have to open up our heart to a self-assessment. What is going on with us? What are we doing to contribute to these relationships? Ngerti? Tidak. Nah, jawabannya itu kita harus membuka hati dan kita harus membuka hati kita dan orang-orang sekeliling kita itu harus menasehati diri kita, bahkan semua tongkrongan pun ikut serta dalam menasehati diri kita. Ya. Jadi pembicara bilang tolong buka hati kalian ketika ada orang-orang di sekeliling kalian mencoba untuk memberitahu jangan untuk mencoba untuk menolak apa yang mereka ingin sampaikan seperti itu. She refused to listen. What's going on with us? What are we doing to contribute to these relationships? What are we afraid of? Do we think we're not worth it? Do we think we have to settle for this person? Right? You have to get. My wife said on our first date, she thought she was dating an FBI interrogator because I asked her so many questions, right? But look what happened. We got married. She passed my test. Jadi saat kencan pertama mereka, maksudnya si pembicara, istrinya bilang kalau saya kira saya berkencan dengan FBI karena si pembicara terlalu banyak bertanya kepada pasangannya, sehingga namun apa yang terjadi walaupun sebenarnya si pembicara itu hanya memberikan tes hanya tes, dan pada akhirnya mereka walaupun banyak bertanya, mereka pada akhirnya menikah. Nah, pada kencan pertama itu si istrinya, ketika kencan pertama si pembicara itu bilang bahwa dia merasa terinterogasi karena diberikan banyak pertanyaan. Miracles can happen, and you must believe that love's possible. It is possible. If you follow these steps, if you get advice, you listen to your friends and family. They love you. They really do only want what's best for you. Don't lie to yourself and tell yourself that, well, they're just jealous or they never had a good relationship, right? Listen to them. They love you. It's possible. Thank you. Jadi pembicara bilang cinta itu ajaib dan cinta itu nyata. Yang harus cinta itu nyata. Jadi pada intinya si perempuan ini memberikan saran ketika ada seseorang yang menyarankan sesuatu kepada orang yang sedang jatuh cinta, kamu harus percaya itu, seperti itu. Nah, jadi keajaiban itu ada dan cinta itu benar-benar nyata. Dan kita tuh harus mendengarkan kepada orang-orang sekeliling kita bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu yang terbaik untuk kita. Itu bukan karena mereka cemburu, tapi mereka ingin yang terbaik untuk kita. Oke, That's all from us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.